Supply and demand. Ini konsep inti di dunia financial market. Kalau lu bisa kuasain ini, lu bisa dapetin entry bagus secara konsisten. Dan karir lu di dunia trading bisa tumbuh pesat. Jadi, buang dulu semua gangguan yang di sekeliling lu, biar lu bisa fokus. Dalam 10 menit ke depan, gue bakal tunjukin semua yang perlu lu tahu buat bener-bener ngerti cara trading pakai supply and demand. Apa sih sebenarnya supply and demand itu? Supply adalah jumlah penjual yang ada di market. Dan demand adalah jumlah pembeli. Harga di market digerakkan karena adanya tarik-menarik antara buyer dan seller. Kalau yang jual lebih banyak daripada yang beli, alias supply-nya tinggi, harga biasanya turun. Dan sebaliknya, kalau yang beli lebih banyak daripada yang jual, alias demand-nya tinggi, harga bakal naik. Pertarungan antara supply and demand itulah yang jadi alasan kenapa market bisa gerak. Kalau ada berita bagus atau perkembangan positif soal mata uang, lebih banyak orang pengen beli. Dan akibatnya, demand makin tinggi, harga pun naik. Hal yang sama juga berlaku kalau ada berita buruk, di mana para trader bereaksi dengan cara ngejual aset yang mereka pegang. Dan minat buat beli pun mulai hilang. Ini bikin supply makin naik, sementara demand malah turun. Dan akhirnya harga ikutan jatuh. Secara teori, ini konsep yang menarik. Tapi gimana sih cara pakai konsep ini di chart buat ningkatin hasil trading lo? Caranya adalah dengan baca supply and demand di market secara real time. Pakai area-area tertentu buat nemuin zona supply atau demand. Yang kita cari adalah area konsolidasi, yaitu pergerakan harga sideways sebelum ada lonjakan naik atau turun yang besar. Zona demand itu area konsolidasi sebelum harga naik kencang. Dan zona supply itu area konsolidasi sebelum harga turun dalam. Zona-zona ini adalah area di mana dulu pernah ada aktivitas jual beli yang sangat besar. Dan area kayak gini bisa kita manfaatin nantinya buat ambil entry yang probabilitasnya tinggi dan rewardnya besar. Contoh gampang ya, coba lihat chart ini. Kelihatan banget ada zona demand di sini, yaitu area di mana banyak banget transaksi beli yang terjadi. Kita tahu kalau para trader ngelihat harga ini sebagai harga diskon buat beli aset tertentu. Jadi kita bisa asumsikan kalau market balik lagi ke harga ini, kemungkinan besar para trader bakal senang beli lagi di area ini karena harganya dianggap wajar. Makanya kita nggak beli kalau harga belum nyentuh zona itu. Nah, kalau harga udah nyentuh, baru deh kita fokus buat cari entry di dalam zona demand tersebut. Stop loss tinggal ditaruh di bawah zonanya. Dan kalau zonanya nggak kuat tahan, itu berarti marketnya lagi balik arah. Dan hal terbaik yang bisa kita lakuin dalam kondisi kayak gitu adalah cepet-cepet cut loss dan keluar. Teori yang sama juga berlaku buat zona supply. Kita justru bakal nyari peluang buat sell. Nah, ini penting. Jadi dengerin baik-baik. Pas lu lihat chart, lu bakal nyadar. Kayaknya zona supply and demand itu muncul di mana-mana, di tiap ujung pergerakan harga, baik itu di atas ataupun di bawah. Lu bakal nemuin area konsolidasi kecil yang jelas ada aktivitas jual atau beli. Tapi entry di tiap zona yang kelihatan itu nggak bakal selalu berhasil. Malah bisa bikin rugi gede dan aku tuh cepet jebol. Biar nggak kejadian kayak gitu, kita harus pastiin buat selalu trading ngikutin arah tren. Jadi kalau market lagi naik, fokusnya beli di zona demand aja. Dan supply zone-nya mendingan diabaikan. Nah, kalau marketnya lagi turun, kita harus jual di zona supply dan abaikan aja zona demand yang muncul di tengah tren turun. Buat nentuin arah tren, kita cukup baca dari pola high dan low di price action. Market yang terus-terusan bikin higher high dan higher low, berarti marketnya lagi uptrend. Sebaliknya, kalau marketnya terus bikin lower low dan lower high, itu tandanya lagi downtrend. Ingat, beli di zona demand pas uptrend dan jual di zona supply pas downtrend. Kalau lu langgar aturan penting ini, lu bisa cepet bangkrut. Jadi jangan sampai lupa. Satu hal penting lagi yang perlu lu catet, zona supply and demand itu cuma kuat dipakai sekali aja. Kalau udah pernah di retest satu kali, anggap aja udah nggak valid lagi. Kalau retestnya bikin harga terbang jauh, keren. Tapi kalau marketnya malah turun lagi dan harga nyentuh zona itu lagi, 2 kali atau 3 kali, itu nunjukin kalau tekanan beli udah nggak sekuat yang kita harapin. Kemungkinan besar, zonanya bakal jebol, bukan nahan harga lagi. Jadi fokusnya cuma beli atau jual dari zona demand atau supply yang belum pernah kena retest. Kalau zonanya udah pernah ditembus, jangan maksain beli pas harga nyentuh lagi, yang kedua atau ketiga kalinya. Karena nggak bakal hasilin apa-apa buat lo. Tapi supply and demand juga punya fungsi lain, yaitu buat cari target pergerakan harga. Kita bisa pakai zona supply and demand yang belum di-retest sebagai target dari trade yang kita ambil. Dan biar gampang jelasinnya, mending langsung gue kasih contoh aja. Jadi, buat contoh ini, kita ngelihat peluang beli dari zona demand di tengah tren naik yang lagi dominan. Nah, kita bisa pakai zona supply and demand sebagai target. Dan begini caranya. Kalau kita tahu marketnya lagi uptrend,
berarti kita cuma mau ambil posisi buy dari zona demand. Itu yang bakal jadi fokus kita. Tapi kalau kita memang expect market bakal naik, kita juga bakal pakai zona supply sebagai target aman buat trade kita. Kita bisa pakai zona yang ini nih, karena di sini ada range yang nggak seimbang, dan ada zona supply yang jelas banget di bagian atas. Kita tahu, kalau nanti market berbalik arah, kemungkinan besar market bakal nyampe ke titik ini. Tapi, range kecil dari pergerakan harga sekarang justru kelihatan bearish. Jadi, gambaran besarnya masih bullish, tapi gambaran kecilnya lagi bearish. Artinya, kita tahu di zona supply ini kemungkinan besar ada reaksi pas harga nyampe ke sana. Jadi, yang bisa kita lakuin adalah pakai zona supply ini sebagai target buat trade yang kita ambil. Kita exit dulu, lalu lihat market bakal gerak kemana selanjutnya. Dan seperti yang kelihatan, setelah kena reaksi dari zona supply, harga turun cukup dalam. Makanya, seringkali emang bagus pakai zona supply sebagai target kalau lu lagi ambil posisi buy dari zona demand. Sebaliknya, kalau lu jual dari zona supply, zona demand bisa jadi tempat yang bagus banget buat dijadiin target, biar lu bisa keluar dari trade dengan aman sebelum market balik arah. Ini adalah trade dengan menggunakan konsep supply and demand. Biar lu lihat gimana semua elemen yang udah gue jelasin tadi jadi satu strategi lengkap. Di sini, kita punya tren naik yang cukup dominan di market. Lalu, market sempat balik arah dan turun ke arah zona demand yang ada di sini. Jadi sekarang, kita punya tren naik. Dan kita tahu kita mau buy dari zona demand. Dan untuk sementara, abaikan dulu zona supply. Karena arah marketnya lagi naik. Nah, setelah retest tadi, market sempat dorong naik. Struktur harga pun sempat break. Dan di bagian bawah sini, terbentuk lagi satu zona demand baru yang belum pernah disentuh sama harga. Lu bisa lihat, itu adalah pergerakan konsolidasi sebelum harga naik. Dan konsolidasi juga bisa dilihat dari candle-candle yang muncul kayak di sini. Yang bentuknya bisa dibilang candle konsolidasi dengan ekor yang panjang-panjang yang nunjukin konsolidasi dari time frame yang lebih kecil. Jadi yang bisa kita lakuin sekarang adalah cari peluang buy dari zona demand ini karena kita punya zona demand yang jelas di tengah tren naik yang jelas juga seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Kita bisa taruh stop loss di bawah low-nya dan untuk target kita bisa targetin zona supply di puncak pergerakan ini. Zona supply ini kemungkinan besar bakal kesentuh kalau dilihat dari tren yang lagi naik. Dan kalau zona itu beneran kasih reaksi, kita bisa amanin profit lebih dari 10% dari posisi kita sekarang sampai ke zona supply di atas itu. Jadi, kita bisa pasang order di area ini, lalu biarin market jalan sesuai skenario. Dan seperti yang bisa lo lihat, order yang kita pasang tereksekusi dengan presisi dari zona demand. Dan setelah itu, kita dapat pergerakan yang bagus banget. Pergerakan naik yang cepat sampai ke zona supply tadi. Dan ini kenaikannya sekitar 11%. Dan ya, itu dia, supply and demand, konsep inti di financial market. Dan strategi ini bisa lu pakai supaya trading lu sukses. Konsepnya simple, efektif, dan make sense. Ini konsep yang gak bakal usang atau mati, karena pertarungan antara buyer dan seller gak akan pernah selesai.